Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa terus bisa mengikuti proses pembelajaran walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita selalu berikhtiar dalam menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan berolahraga secara rutin. Terlebih di COVID-19 ini, kita juga harus menerapkan 3M. Apa itu anak-anak? Yaitu selalu memakai masker di luar ruangan, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan mengabsen satu-satu dari anak-anak Ibu yang hadir hari ini. Yang pertama, Indra Arnita. Hadir? Bu. Kemudian Derita Ningsih. Hadir, Bu. Wiyat Febrianti. Hadir, Bu. Nova Adriani. Hadir, Bu. Joko Haryanto. Alfa, Bu. Alfa. Kemana dia? Pergi liburan, Bu. Oke. Baik. Berarti hanya 4 orang yang hadir di Zoom ini ya. Tolong ingatkan kepada teman-teman kalian yang lain supaya bisa bergabung lagi, karena ini merupakan materi kita lanjutan dari materi minggu lalu supaya tidak kebingungan waktu ujian semester besok. Kali ini kita akan belajar menerapkan pembelajaran daring. Tetapi sebelum memulai pembelajaran daring kita, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kita manfaat keilmuan dan berkah ilmu yang telah kita pelajari yang akan datang dan sekarang. Silahkan di antara teman-teman, di antara anak-anak memimpin doanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dimas yang telah memimpin doanya. Kali ini kita akan belajar apa anak-anak? Terpuji kepada Allah, Bu. Ya, betul sekali. Aplaus. Kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji kepada Allah. Tetapi sebelum kita masuk pembelajaran tentang akhlak terpuji kepada Allah, apakah anak-anak ibu sekalian masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Bertetangga, Bu. Iya, betul. Alpus lagi untuk anak-anak ibu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang akhlak bertetangga. Apakah anak-anak ibu masih ingat contoh dari akhlak bertetangga? Menjenguk tetangga yang sakit, Bu. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Contoh akhlak bertetangga yaitu menjenguk tetangga apabila dia sakit dan juga membantu tetangga apabila dia ditimpa musibah atau kemalangan. Itulah beberapa contoh tentang akhlak bertetangga. Dan materi kita sekarang yaitu tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak hanya kita berakhlak kepada tetangga ataupun orang sekitar kita, kepada Allah tempat kita kembali juga bersikap terpuji, sehingga apa yang kita lakukan dapat diterima Allah sebagai nilai ibadah
kita kepadanya. Nah, sekarang kita coba alihkan fokus anak-anak ibu kepada PowerPoint yang telah ibu siapkan. Silahkan. Akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab akhlasa yaklisu, ikhlasa yang artinya memurnikan, yaitu hati kita yang senantiasa murni untuk hanya mencari ridha Allah atau semata-mata untuk menaati perintahnya. Murni ini yaitu kita berlapang dada terhadap segala sesuatu, baik buruk ataupun baiknya, takdir Allah apapun kadarnya. Bentuk-bentuk atau contoh ikhlas yang pertama, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengharapkan penghargaan setiap ia menjalankan perintah atau tugas. Kemudian melaksanakan sesuatu karena semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke sikap taat. Kata taat berasal dari bahasa Arab yang berarti tunduk, patuh, dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat ini berarti tunduk dan patuh, setia terhadap perintah Allah dan setia meninggalkan segala larangannya. Dampak kita atau manfaat positif dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridha Allah karena telah mampu menaati perintahnya. Dan yang ketiga, memperoleh kemenangan, keuntungan yang besar sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa. Cara kita membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah waktu tiba. Kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal termasuk belajar dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah. Sikap terpuji yang ketiga yaitu tobat. Kata tobat berasal dari kata tabah yatubu dan taubatan yang berarti kembali atau kembali menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Orang bertobat berarti berhenti dari perbuatan dosa yang telah ia kerjakan, kemudian kembali ke jalan yang benar sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku kita taubat kepada Allah yang pertama, memperbanyak membaca istighfar, menemui orang yang pernah dijahati untuk meminta maaf. Yang kedua, menyesali perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah ia lakukan. Perilaku membiasakan diri bertaubat. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Itulah penjelasan dari Ibu tentang akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ada berapa akhlak terpuji yang telah Ibu sampaikan tadi? Ada 3, Bu. Ya, betul, benar sekali. Beri tepuk tangan. Ada 3 akhlak terpuji yang telah kita pelajari tadi. Coba sebutkan kembali 3 akhlak terpuji kepada Allah. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Tunjuk tangan siapa yang bisa? Saya, Bu. 3 akhlak terpuji itu yaitu ikhlas, taubat, dan taat. Ya, betul sekali anak-anak ibu pintar semua. Ada 3 akhlak terpuji yang telah kita pelajari. Yang pertama ikhlas, yang kedua taat, dan yang ketiga taubat. Itulah beberapa penjelasan dari akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Ibu berhubungan sekarang yang hadir cuma 4 orang siswa. Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama Indra dengan Dita, kelompok yang kedua Riyad dengan Nova.
Di sini ibu akan membagikan sebuah cerita tentang materi kita sekarang. Tolong didengarkan dan setelah itu dianalisis bagaimana perilaku itu sesuai dengan akhlak terpuji kepada Allah atau belum. Kalau belum, jelaskan juga. Coba kalian diskusikan dengan teman kalian secara japri di WA. Nanti ibu tunggu penjelasan dari kalian tentang cerita yang telah ibu dengarkan. Nanti akan ibu tunggu di sini di Zoom meeting selama 3 menit. Silahkan dengarkan baik-baik ya. Suara yang akan ibu putar sebentar lagi. Pahami apa itu yang berhubungan, apa itu termasuk akhlak terpuji kepada Allah atau belum. Silahkan didengarkan. Hari-hari di sebuah rumah terdapat seorang anak yang bernama Choi. Waktu itu Choi sedang tidur, lalu dibangunkan oleh ibunya karena waktu akan segera pagi. Choi pun dibangunkan oleh ibunya, tetapi Choi malah melanjutkan tidurnya. Choi pun dibangunkan kembali oleh ibunya. Lalu Choi pun akhirnya bangun, lalu pergi ke kamar mandi untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Ketika selesai melaksanakan sholat, Choi merasa bersalah atas perbuatannya karena tidak cepat-cepat bangun tidur ketika disuruh oleh ibunya. Choi pun menyesali perbuatannya dan bertobat kepada Allah. Karena merasa salah atas perbuatannya, Choi pun minta maaf kepada ibunya, dan Choi pun membantu ibunya membereskan rumah. Coba kalian analisis manakah yang termasuk akhlak terpuji dan manakah yang tidak termasuk akhlak terpuji. Itulah ceritanya, kalian tinggal menganalisis dengan teman kelompok kalian. Ibu ingin kalian melanjutkan ceritanya versi kalian sendiri. Cara melanjutkannya terserah menurut kalian pribadi. Yang terpenting ada 5 contoh akhlak terpuji kepada Allah dalam cerita kalian. Jadi lanjutkan ceritanya dimulai dari sekarang. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta hanya menganalisis ceritanya. Tadi di dalam cerita anak itu dibangunkan oleh ibunya susah sekali. Apakah itu termasuk akhlak terpuji kepada Allah atau bukan? Kalian hanya menganalisis ceritanya dan melanjutkan ceritanya versi kalian sendiri. Dan bagian terakhir ceritanya juga menjelaskan anak tersebut membantu orang tuanya di dapur. Kemudian kalian bisa melanjutkannya seperti contoh, anak itu sesudah membantu ibunya di dapur, anak itu pergi ke sekolah. Di tengah jalan ia bertemu orang yang susah sekali menyeberang jalan. Kemudian ia membantu orang itu menyeberang jalan. Kemudian sholat duha. Itu contohnya. Kalian tidak harus sama seperti yang ibu ceritakan tadi. Hanya saja di dalam ceritanya memuat 5 contoh akhlak terpuji kepada Allah. Silahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1. Sekarang kami diskusikan dengan teman kami. Maka dalam cerita tersebut ada satu akhlak yang bukan akhlak terpuji, yaitu ketika anak tersebut susah dibangunin. Lalu ada juga akhlak terpuji seperti sholat, membantu orang tua, beristighfar, dan lain sebagainya. Nah, untuk lanjutan ceritanya, anak tersebut setelah membantu orang tuanya, lalu pergi ke sekolah, dan anak tersebut mengajak kembali
sekolah dan memberikan ongkos gratis kepada temannya. Ketika sampai di sekolah, anak tersebut bersalaman dengan guru dan temannya. Setelah bersalaman, anak tersebut istirahat dan melaksanakan sholat duha. Ketika di kantin, anak tersebut juga memberikan makanannya kepada temannya. Lalu ketika sudah pulang, anak tersebut tidak langsung pulang, melainkan memberikan sebuah makanan untuk orang tuanya. Mungkin itu cerita 5 lanjutannya. Ya sudah, terima kasih kelompok 1. Seperti itu ya kira-kira lanjutannya dan menganalisis ceritanya. Untuk kelompok 1 sudah bagus. Di kelompok 1 tadi melanjutkan ceritanya dengan anak itu berangkat ke sekolah dan melaksanakan sholat duha di sekolah. Hal tersebut termasuk akhlak terpuji kepada Allah. Kita beri A+ untuk kelompok 1. Selanjutnya, presentasi selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok 2. Silahkan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok kami, mungkin untuk akhlak terpuji dan akhlak tidak terpujinya sama halnya dengan kelompok 1. Untuk cerita lanjutannya, setelah membantu orang tuanya, anak tersebut kembali ke pasar untuk membantu ayahnya. Ketika di pasar, anak tersebut juga melaksanakan sholat duha. Nah, ketika sedang membantu berjualan dengan ayahnya, anak tersebut juga sering beristighfar sambil berjualan. Selain seperti itu, anak tersebut juga sering bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, ketika selesai di pasar, anak tersebut juga melaksanakan sholat zuhur pada waktunya. Mungkin seperti itu Pak cerita lanjutannya. Ya bagus, jadi menganalisis cerita dari kelompok 2 sama dengan menganalisis cerita dari kelompok 1. Yang bedanya cerita dari kelompok 2 melanjutkan ceritanya dengan anak tersebut membantu orang tuanya di pasar berjualan. Sambil berjualan dia juga mengucapkan istighfar dan bersedekah bila ada kemungkinan. Bagus untuk kelompok 2. Nah, kelompok cerita dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus. Kita beri A+ untuk kita semua. Nah, tadi dikatakan Ibu sempat mendengar bahwa Dita tidak membantu dalam hasil diskusinya. Kenapa Dita tidak bisa membantu dalam hasil diskusinya? Iya maaf Bu, tadi saya ke WC Bu. Oh ya, nggak apa-apa, lain kali jangan seperti itu. Kita dalam berdiskusi merupakan penyatuan antara dua pemikiran atau lebih. Jika Dita tidak bergabung dalam diskusi itu, maka itu tidak dinamakan diskusi, namanya itu pemikiran pribadi. Nah, untuk kalian yang lainnya, jangan seperti itu. Kita diskusi itu untuk mencari titik terang antara dua pemikiran satu dengan pemikiran yang lain. Untuk selanjutnya, Ibu tidak mendengar hal-hal tersebut karena hal tersebut akan mempengaruhi nilai akhir pada penerimaan lapor untuk semester ini. Jadi jangan diulangi lagi. Untuk sekarang Ibu sudah memaafkannya. Dan untuk hal-hal yang terjadi yang besok, Ibu tidak ada toleransi lagi. Sudah Ibu ingatkan dari sekarang. Kemudian itulah pembelajaran kita hari ini. Tolong diisi absen di classroom pada absen yang kedua, karena saat di awal hadir tapi di akhir sudah menghilang entah kemana. Ibu hanya mengantisipasi hal-hal yang tidak baik terjadi di antara kita. Kita hanya saling menghargai satu sama lain. Ibu menghargai kalian dan kalian menghargai Ibu untuk memberikan pembelajaran. Nah, sekarang
tolong di rumah, maksudnya di rumah tolong dibaca materi kita minggu besok, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Dibaca, kita akan melaksanakan diskusi seperti sekarang dan ditambah kuis di akhir pembelajaran. Dan untuk tugas minggu besok, kerjakan uji kompetensi halaman 30 di buku latihan dan dikumpul pas awal pembelajaran kita. Paham? Paham, Bu. Kalau paham, kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.